Pak Menko Polhukam itu. Tapi mungkin dari sisi PMK nggak ikut juga, Pak? Pasti terlibat nanti Kemenko PMK, tapi yang memimpin langsung Pak Menko Polhukam, karena ini ranahnya kan bukan ranah pelayanan berkaitan dengan tugas Kemenko PMK, tapi penegakan hukum. Seperti dulu TPPO kan semula dulu menjadi wewenang Kemenko PMK, tapi setelah dilihat secara lebih seksama ternyata itu lebih berat bobotnya di sektor pelanggaran atau penegakan hukum daripada penanganan pasca kejadian. Jadi tugas Kemenko PMK nanti kalau memang sudah ditangani oleh Pak Menko Polhukam, kita membenahi dari sisi dampaknya aja. Seperti apa dampaknya, Pak? Dampaknya seperti apa? Ya termasuk banyak yang menjadi miskin baru, itu menjadi tanggung jawab kita, gitu, tanggung jawab dari Kemenko PMK. Bagaimana Pak langkah upaya realnya bagaimana, Pak? Realnya bagaimana upayanya? Ya kita sudah banyak sekali memberikan advokasi mereka yang korban judi online ini. Misalnya kemudian kita masukkan di dalam DTKS sebagai penerima bansos. Ya, kemudian mereka yang mengalami gangguan psikososial, kemudian kita minta Kemensos untuk turun untuk melakukan pembinaan, pemeliharaan. Pak, banyaknya aparat penegak hukum yang ikuti judi online, apakah itu akan menjadi concern khusus, Pak, dari Satgas? Nah, itu wenangnya Pak Kapolri deh, tapi saya minta mendapatkan perhatian karena penegak hukum yang mestinya harus memberantas judi online tapi justru menjadi bagian dari pelaku, itu harus, saya kira perlu ada perhatian khusus. Pak Presiden sampai mengajak tokoh masyarakat, tokoh agama untuk saling mengingatkan tentang bahaya judi online. Apakah sebahaya itu, Pak? Mungkin sekarang ini makin bahaya. Saya kira kalau bahayanya sudah sangat mengkhawatirkan ya, judi online ini, karena sudah banyak korban dan juga tidak hanya segmen masyarakat tertentu, misalnya masyarakat bawah saja, tapi juga masyarakat atas juga sudah mulai banyak yang termasuk kalangan intelektual, kalangan perguruan tinggi juga banyak yang kena juga itu. Ya. Pak, terkait stunting, Pak, kan Pak Presiden kemarin menyatakan bahwa ini baru penurunan 0,1 tapi tetap akan dikejar sampai akhir tahun. Upayanya seperti apa? Sekarang ini kan kita ngadakan bulan ukur dan timbang secara nasional serempak, jadi 330.881 posyandu itu hari ini melakukan pengukuran. Nanti kalau 1 bulan Juni ini belum selesai akan kita perpanjang sampai selesai. Target kita 90% balita dan ibu hamil terpantau kondisinya, sehingga nanti akan diketemukan angka sensus yang valid. Itu kenapa saya bilang harus valid, karena kan kita sudah melakukan akselerasi besar-besaran untuk menseragamkan alat ukur dan alat timbang antropometri. Kemudian di setiap puskesmas sekarang ini 90% puskesmas itu sudah punya USG, ultrasonografi, untuk bisa mengecek kehamilan. Kemudian tenaga lapangannya, tenaga relawannya yang melakukan pengukuran di Bandung kan juga sudah diadakan pelatihan. Tapi apakah dalam sisi Satgas dengan masyarakat apakah ada ini, Pak, faktor ya, Pak, ekonomi gitu? Kalau angka Gini rasio kita kan turun. Kita tidak bisa melihat kesenjangan secara per kasus ya. Kalau angka agregatnya kan Gini rasio kita kan turun. Tapi berarti, dalam sisi tingkat ketimpangan semakin kurang. Dalam sisi sosial, apakah masyarakat ini adanya kesenjangan sosial, lapangan kerja itu apakah menjadi faktornya, Pak? Bisa jadi salah satu faktor, tapi itu kan kita nggak bisa berspekulasi kan. Karena misalnya kasus kemarin polwan yang bakar suaminya yang juga anggota Polri itu kan kasusnya saya kira tidak linier, pasti banyak faktor itu, bukan karena hanya suaminya terlibat judi online saja, pasti ada. Tapi kita lihatlah nanti hasil penyelidikannya seperti apa, kan sekarang dalam proses penyidikan. Oke, makasih. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.